الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد. Kata-kata keta'ziman kami kepada abu dan umi di Kubah hanya doalah yang dapat kami kirimkan. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma. Dan kepada abu pucuk pimpinan Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan guru dan sidang talabah yang berbahagia. Pada ini malam, izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang kemudian kami patah-patahkan menjadi beribu-ribu bahkan berjuta-juta kata, yang kemudian kami kumpulkan, kami rangkai menjadi satu carahan singkat yang bertema cukuplah kematian sebagai nasihat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allahul ladzi khalaqal mauta, Allah lah yang telah menciptakan mati wal hayata, dan Allah pula lah yang telah menciptakan hidup. Allah ciptakan hidup, Allah ciptakan mati, dan engkau berada di antara dua tangisan. Saat engkau lahir engkau menangis, saat engkau mati pun engkau akan dibawa dengan tangisan. Di antara dua tangisan itu ada senda gurau, ada tawa, ada terbahak ketika bahagia, ada pula sedih ketika duka. Namun sebenarnya itu semua hanyalah hikmah dari kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang diuji oleh Allah lah yang paling mulia. Ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Lalu siapakah yang paling baik amalnya? Zakaral mauta, itulah orang-orang yang mengingat kematian. Rasulullah pernah mengatakan, aksiru dzikra hazimil ladzatil mauti, perbanyak-banyaklah mengingat kematian agar kita sadar bahwa kita juga akan mati dan mempersiapkan kematian itu. Al-qayyisu man kana nafsuhu lima ba'dal mauti, orang cerdas itu adalah orang-orang yang persiapkan dirinya untuk kematian. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ain naswa ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling cerdas ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Aksaruhum lil mauti fi dzikri." Yaitulah mereka-mereka yang paling banyak mengingat kematian. Orang-orang yang paling mengingat kematian, yang sering menyebut kematian, itulah orang yang cerdas. Itu kata Rasulullah. Dan ketahuilah, siapapun yang sering mengingat kematian itu akan semakin baik pula akhlaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana cara kita mengingat kematian itu? Allah yang Maha Adil, Allah ingatkan engkau bukan dengan khutbah Jumat karena kau tak pernah salat Jumat, bukan dengan pengajian karena kau tak suka pada ulama. Wa kafa bil mauti mauda, cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tidak berbunyi dan bersuara, nasihat yang tidak bertinta dan berbeda, nasihat diam seribu bahasa. Tapi sayang seribu sayang, kau tak ambil pelajaran dari kematian. Kau tetap saja ragus dan tamak. Kau kejar dunia bagaikan mengejar fata morgana. Kau sangka air yang bisa menghilangkan kehausan, namun justru semakin kau minum, semakin kau haus, kering hampa sampai akhirnya mati pun tiba. An-nasu ni'am, manusia ini semua tertidur.
Falamma matu intabahu, maka manakala mati datang, barulah mereka sadar ternyata mereka sedang terlelap dalam tidurnya yang panjang. Hidup di dunia ini bagaikan mimpi semata. Bagaimana indahnya mimpi, bagaimana mimpi mampu membuat orang tersenyum sendirian, bagaimana mimpi membuat orang menggenggam tangan. Tapi di ketika terbangun ternyata abrasu ahlam hanyalah bunga-bunga tidur semata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitulah agaknya mereka-mereka yang pernah singgah dan lalu di stasiun kehidupan. Ini adalah sebuah pulau, tapi bukan pulau dari akhir perjalanan. Makanya Nabi pernah berpesan, "Kum fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau dunia ini bagian orang yang merantau. Kau pergi dari kampung asalmu, kau singgah sebentar ke pulau ini. Kau sangka tempat itu menarik, lalu kau bangun rumah yang mewah, yang besar. Kau beli kenderaan yang mewah. Kau sangka kekal abadi. Kala, sekali-kali tidak. Falamma matu intabahu, maka manakala mati datang, barulah mereka sadar. Idza jaa ajaluhum, apabila ajal telah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan dapat ditunda walaupun sa'ah. Aidama takunu, dimanapun kau berada, yudrikun maut, mati akan datang. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kau buat kotak besar, kau masuk ke dalamnya, kau kunci rapat-rapat, berharap kau akan selamat, terelakkan dari kematian. Namun akhirnya mulutmu pun berkata, sudah sampai waktunya tiba, kau menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan dibawa kepada satu tempat. Bayangkan, engkau yang dimandikan orang-orang, yang dikafankan orang-orang, diangkat, diletakkan di atas kepala orang-orang, dibawa kepada satu tempat yang telah ditentukan. Apakah yang kau bawa? Harta, kendaraan yang mewah, mobil, semuanya ikut mengiringi. Akan tapi hanya sampai ke perantaraan parkir belaga. Selesai acara pemakaman, mereka akan membawanya pulang. Mereka akan menjualnya, menjadikannya harta warisan. Mereka potong-potong, cabik-cabik, bagi-bagi. 2-3 hari mereka murung. Setelah itu hari terganti, musim pun berubah. Siapakah engkau? Hanyalah nama yang engkau sisakan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Rumah mewah yang dulu kau bina, mobil mewah yang selalu kau bawa, wajah tampan yang selalu dipuja, pada saat itu hanyalah habba mansura, bagaikan debu yang ditiup oleh angin, hampa tak bermakna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lahir di dunia ini dengan satu cara, namun kematian datang dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara Allah mampu memisahkan orang dengan jasad, bahkan hanya bermodal sebuah virus. Allah mampu membinasakan ratusan bahkan ribuan jiwa manusia. Wahai manusia, berbuatlah sekehendakmu, berbicaralah sesukamu, tertawalah sepuasmu. Namun ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ketika ajal menjemput, siapkah anda? Ajal bukan sesuatu yang dapat ditega, ajal tak dapat dijangka, bahkan ajal tak dapat disangka. Sekali dia datang, mati. Tapi kenapa juga manusia masih saja lalai, sibuk mempersiapkan dirinya untuk pujian hati, malah lupa mempersiapkan dirinya untuk mati. Padahal yang pasti adalah mati, dan jodoh itu adalah misteri. Imam Al-Ghazali pernah berpesan, seandainya ada seorang mayat yang dihidupkan, dibangkitkan dan menceritakan tentang sakitnya kematian, niscaya sungguh manusia tidak akan nyaman dalam tidurnya dan tidak akan nyaman dalam hidupnya. Teruslah bermusahabah karena kita jalan jenazah, teruslah perbaiki diri karena mati pasti akan menghampiri. Orang cerdas itu adalah orang-orang yang senantiasa di hari-hari yang dilaluinya mengingat kematian. Pernahkah kita merenungi sejenak tentang sebuah perjalanan
Perjalanan yang di ujung jalan hanya ada dua pilihan, yaitu bahagia dan sengsara, yaitu perjalanan yang panjang yang akan kita lalui bersama, yaitu perjalanan di alam barzakh, alam kubur, alam penantian kita menuju hari pembalasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi kesimpulannya ialah yang pertama, Allahul ladzi khalaqal mauta, Allah lah yang telah menciptakan mati, wal hayata, dan Allah pula lah yang telah menciptakan hidup agar menjadi nasihat bagimu, nasihat yang tidak berbunyi dan bersuara, nasihat yang tidak bertinta dan berpena, nasihat diam seribu bahasa. Wa kafa bil mauti wa'ida, cukuplah kematian sebagai nasihat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aksiru dzikra hazimil lazzatil mauti, perbanyak-banyaklah mengingat kematian agar kita sadar bahawa kita juga akan mati dan mempersiapkan kematian itu. Dan yang ketiga, ajal bukan sesuatu yang dapat disangka, ajal tak dapat disangka, bahkan ajal tak dapat ditega, sekali dia datang mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.